Saya ingin tanya kepada semua kita, baik yang ikuti di rumah maupun yang di Banjarmasin. Kira-kira apa penyebab utama timbulnya masalah, persoalan, problem? Itu apa sumber utamanya? Dosa rohani yang umum saja. Hampir betul. Keinginan egois, betul sekali. Mengapa memaksakan kehendak diri sendiri itu pasti timbul masalah? Saya ulang, memaksakan keinginan diri sendiri itu pasti timbul masalah. Pertanyaan itu, untuk bermasalah, buat masalah dan jadi masalah, itu perlu sekolah. Maaf, ini pertanyaannya agak aneh. Perlu sekolah tidak? Tidak. Ternyata manusia ini nggak usah lulus S1, S2, langsung sarjana masalah. Amin kan? Loh, betul tidak? Sejak kapan manusia itu bermasalah dan buat masalah? Sejak masih bayi. Masih bayi. Saya buktikan. Mengapa semua bayi kalau lahir gak menangis itu pasti dibuat menangis? Betul atau salah? Kenapa? Ketahuan hidup? Bukan. Kalau cuma untuk ketahuan hidup, ketawa kan bisa. Loh, betul tidak? Ternyata ini sebabnya. Nangisnya bayi sampai umur sekian tahun itu karena dia sedang marah. Loh, betul atau salah? Marah dengan siapa dan marah kena apa? Marah karena keinginannya nggak keturutan, keinginannya nggak terpenuhi. Nah, padahal maaf ya, sehebat-hebatnya seorang mama bisa ngerti nggak kalau bayinya nangis itu karena apa? Jawab. Bukan. Ya keselnya kenapa? Mama itu nggak pernah tahu loh kenapa bayinya nangis. Ya karena belum bisa ngomong. Mama cuma nebak-nebak. Oh mungkin lapar, oh mungkin gatal, oh mungkin basah, oh mungkin semuanya. Karena bayi nggak bisa ngomong pengen apa, maka itu dia nangis. Di sini kita belajar, ternyata manusia itu sejak bayi sudah pintar buat masalah. Karena tuntutannya nggak terpenuhi, keinginannya nggak terpenuhi, ya karena nggak ngerti, nggak ada komunikasi yang baik. Saudara perhatikan, bukankah hal ini berlanjut sampai kita menikah? Betul atau salah? Penyebab terbesar masalah suami istri karena nggak saling ngerti keinginannya apa. Nah, kurang ajarnya kita suami istri. Ya suami nggak ngerti istri mau apa, istri nggak ngerti suami mau apa, cuma bilang pokoknya kan kita sudah menikah sekian lama, masa kamu nggak ngerti apa keinginanmu? Loh, iya, betul tidak? Itu masalah. Kenapa hampir di semua negara ada demo? Karena keinginannya nggak tercapai menurut pemerintah. Padahal yang demo-demo itu kalau untuk pimpin negara pun belum tentu becus. Betul atau salah? Tapi nuntut.
Maka itu dua kata tadi, dua jawaban betul. Ibu tadi jawab apa? Keinginan egois. Bapak bilang keinginan. Ini sumber masalah. Siapa belum hafal doa Bapak kami? Ya pasti anak saya itu, yang namanya Diki, karena dia masih muslim. Hari ini pertama kali dia ada di ibadah. Ya, siapa? Saya percaya gak ada seorang pun di antara kita yang belum tanya. Diki tadi ini baru ketemu saya pas saya mau berangkat ke bandara dari Jakarta untuk ke Banjarmasin. Nah, karena saya nggak ada waktu, dia maksa mau ketemu. Ya udah, kalau ketemu, ya dia sudah manggil saya Papa sejak minggu yang lalu. Waktu saya masih di Eropa, cuma saya belum pernah ketemu. Ya udah, nah hebat dia. Saya lupa kasih dia alamat, saya tinggal di mana di Jakarta. Tapi dia ingat kata satu, saya ada di apartemen ini. Hebat loh dek, Papa bangga kamu masih ingat apartemennya ini. Tiba-tiba dia nolak. Saya merasa bersalah. Ya, Papa belum kasih kamu alamat untuk besar nomor. Ya karena saking pinginnya ketemu. Akhirnya sama-sama saya pakai taksi ke bandara. Ini adalah perjalanan. Ya udah Pak, saya ikut Papa hari ini. Loh, Papa ini mau ke Banjar. Udah Papa bawa saya kemana saya ikut. Oh ya, bingung nggak itu? Udah, nggak sempat bawa pakaian. Kenapa ini yang disuruh? Nggak sempat bawa pakaian. Terus saya telepon anak saya di bandara, itu untungnya punya anak banyak. Tolong carikan tiket. Nah, kalau anak saya satu, Pak Pendeta Samiredi sudah siap dari berapa minggu yang lalu untuk kesini. Tolong carikan tiket Citylink, masih ada nggak ke Banjar? Karena cuma jarak sampai 2 jam. Untung masih ada. Nah, terus tadi oleh Januar, karena dia nggak bawa pakaian, sebelum sampai sini, tolong carikan toko pakaian di mana? Apa tadi namanya ya? 5 Cahaya. 5 Cahaya. Tapi nggak apa-apa juga, apa-apa. Nah, dek, luar biasa. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Hafal semua doa Bapak kami bukan? Yang di rumah hafal ya. Kalau saudara belum hafal, berarti belum Kristen, wajib sudah. Kata kunci doa Bapa kami di kalimat ini, jadilah kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Jadi sederhana sekali untuk saudara dan saya menang atas masalah. Kalau kita tidak pernah menang atas masalah, berarti kita sumber masalah. Betul atau salah? Dalam bahasa Inggris ada istilah trouble maker. Pernah dengar kata itu? Nggak enak sekali. Itu orang pembuat masalah. Saudara, hari ini kita menemukan kebenaran. Jadi sumber masalah itu ketika kita memaksakan keinginan diri sendiri untuk orang lain mengerjakan yang di surga ya. Padahal kata kuncinya ini, jadilah kehendak siapa? Kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Sekian banyak tahun Tuhan mempercayai saya untuk menjadi rekan sekerjanya, menjadi hamba Tuhan. Maka ini kunci. Termasuk kalau ada gereja banyak masalah, maaf, karena di dalam gereja itu tidak mengerjakan kehendak Tuhan, tapi kehendak masing-masing pemimpin di situ. Maka itu mereka perang sendiri. Ini contoh kecil ya, jangan ada yang marah. Ada nggak suami yang, maaf ini saya cuma beri contoh. Kalau saudara nggak usah ribut. Saya ribut itu orangnya itu aja. Ada nggak suami punya masalah masakan istrinya? Ada nggak yang punya masalah itu? Saya nggak tanya saudara, cuma saya tanya umum, jangan tersinggung. Ada nggak suami nuntut istrinya harus masakan ini, masakan itu?
Ada pasti bukan? Nah, saya beri cara. Pada para istri, kalau suami nuntut makanan ini makanan itu, nggak usah aja bertengkar. Mulai besok suruh belanja sendiri, masak sendiri. Kira-kira keluarga aman nggak? Ayo dengar suara suami yang bermasalah dengan istrinya. Nah, jadi suami biasanya gini, kan mama tahu aku nggak bisa masak. Ya sudah, kau nggak bisa masak jangan ribut, dimasakin orang. Ujungnya. Oh, saya tahu karena suaminya nggak ada di sini ya. Lo betul toh? Saudara, jadi sumber masalah itu cuma satu, keinginannya nggak keturutan. Betul, keinginannya nggak kesampaian. Harusnya betul-betul doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini luar biasa. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Maka itu sampai hari terakhir hidup Tuhan Yesus, waktu Tuhan kita berjuang dalam doanya di Taman Getsemani, sampai keringatnya campur darah, apa yang didoakan? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus sendiri doanya seperti itu. Tuhan Yesus doyan duit gak? Belum saya tanya, Tuhan Yesus doyan duit gak? Enggak, dia nggak punya duit. Maka itu ketika dia harus bayar pajak untuk rumah sembahyang, nggak ada uang toh. Terus nyuruh Petrus apa? Mancing ikan. Bayangkan. Jadi kalau saudara sering nggak punya duit, itu sahabatnya Tuhan Yesus. Amin. Ya sudah. Jadi kalau saudara sering nggak punya duit, langsung ku mau sepertimu Yesus. Ya udah. Amin. Tolong yang di Zoom, di mute ya speakernya. Yang tidak doyan duit saja, yaitu Tuhan Yesus, doanya berani berkata, bukan kehendakku ya Papa, tapi kehendakmu jadi. Maka seharusnya saudara dan saya yang doyan duit ini harusnya bagaimana? Tahu diri. Terima kasih, tahu diri. Jangan maksa untuk keinginan kita dituruti. Jadi sumber utama masalah ketika keinginan diri sendiri tidak kita taklukkan. Maaf ya, saya nggak tahu seberapa banyak kali saya ngomong, tapi yang namanya manusia susah. Nah, saya ini kan punya banyak kenalan, di HP saya itu banyak. Nah, kurang ajarnya pinjaman online itu sekarang. Tahu? Loh, tahu pinjaman online? Itu kurang ajarnya mereka. Yang hutang ojol itu kalau nagih semuanya ada di kontaknya ditagih. Nah, saya nggak jadi ditagih, kurang ajar betul. Pernah tahu itu maksud saya? Nggak pernah tahu? Nah, itu bodohnya orang. Pinjaman online itu setan betul. Maka itu yang belum pernah kena, jangan sekali-kali. Saya ngajari orang, lebih baik kamu mati kelaparan daripada kamu pinjam ke ojol. Itu setan betul. Setuju ya? Sampaikan kepada teman-teman kita, jangan mau dibodohi. Ih, ngeri sekali. Dan banyak orang yang kena. Karena apa? Nggak mau maksa menaklukkan keinginannya. Apalagi yang karena gengsi. Ngerti nggak maksud saya? Ada orang hutang karena gengsi. Ini orang paling goblok sedunia. Betul nggak? Hanya karena gengsi. Ini celaka sekali.
Nah, jadi semua kita yang mendengar firman ini hari ini, sudah, kok ngomong sendiri dan dengar sini, sudah stop, stop, dengar. Mulai hari ini setiap kita yang mendengar fakta ini, sampaikan kepada banyak warga kita dan teman-teman kita. Sekepepet-kepepetnya hidup, jangan pernah pinjam online. Sampaikan kepada mereka. Itu jahat sekali mereka. Saya pernah marah kepada mereka. Karena ya walaupun orang itu punya kontak, ya semua orang gampang kok dapat nomor telepon orang sekarang. Betul enggak? Jadi jangan lagi saya nggak kenal. Dan tapi kenapa kok ada di nomor bapak? Ya kalau orang sekali 2 kali telepon, otomatis dia masuk. Jadi ini konsepnya. Saya ulangi lagi. Apa sumber masalah? Keinginan diri sendiri. Dan saya ngomong 100% yang namanya keinginan daging enggak apa-apa sih, 100%, enggak usah dulu aja. Dengar ya. Yang namanya keinginan diri sendiri itu pasti berasal dari dosa. Betul atau salah? Kita lihat ayat Galatia 2, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 19 sampai 20. Kemana Dek? Diki? Cepat ya, jangan lama-lama kamu. Ya, tolong baca. Apa bunyinya? Ya. Nah, stop. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu perbuatan daging? Keinginan kita telah nyata. 1 apa? Kecabulan. 2 apa? Pencemaran kenajisan. 3 apa? Hawa nafsu. 4 apa? Kesucian berhala. 5 sihir. 6 perseteruan. 7 perselisihan. 8 iri. 9 amarah. 10 kepentingan diri. 11 percitraan, saling menyakiti. Terus ya, rokok mecah. Berapa? 12. Terus 13 kedengkian. Berapa? 15 kemabukan. Betul. Coba itu pesta pora. Jadi berapa semua? Berapa tadi? 15 dan sebagainya. Sudah, duduk aja, gak usah sibuk minum, duduk aja, saya belum perlu. Ayo, ini penting dengarkan firman. Sudah 15 daftar, masih ada dan sebagainya. Itu keinginan manusia. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Artinya masuk neraka. Maka itu setelah kita baca Galatia 5 19 sampai 21 ini harus tegas terhadap keinginan diri sendiri. Enggak ada yang baik sama. Sering nggak atau wajar nggak kita menyalahkan seseorang karena kita nggak suka apa yang dia buat? Sering, wajar bukan? Nah, setelah hari ini mendengar firman ini, berubah sikap kita. Sebelum kita nggak suka pada seseorang, sebelum kita menuntut seseorang karena kita nggak suka apa yang dia buat, coba periksa diri kita lebih dulu. Percaya nggak? Setiap kali kita nggak suka dengan seseorang, itu adalah bentuk kita menuntut orang itu melakukan seperti yang sesuai dengan kehendak kita.
Betul? Kembali pada egois kita lagi. Ini masalah, sumber masalah itu ada di bagian ini di hidup kita. Kakak beradik kandung bisa berkelahi luar biasa karena keinginan. Ini fakta dalam hidup. 2 hari yang lalu saya masih di perjalanan itu, tiba-tiba dari salah satu kota di Jawa Barat ada WA yang masuk. Warga ini hanya 3 kakak beradik. Wah, terjadi keributan yang luar biasa. Dalam hal apa? Maaf, warisan. Mama mereka berkata begini kepada saya, sebelum anak-anak menikah, aduh kami itu tenang, kami itu aman. Setelah anak-anak menikah, salah satu dari 3 mantu itu yang jadi istilahnya jadi ular di antara keluarga. Itu gara-gara duit. Mama papa masih hidup, suruh buat surat wasiat, warisan itu siapa? Ribut. Nah ini loh sumber masalah. Jadi, kapan hidup ini bisa tenang, bisa enak? Kembali, kalau saudara dan saya berani hidup berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendak. Dalam perjalanan, saya disebut yang luar tadi anak saya ini dari daerah mana itu? Pal 12. Pal 12 sampai ke Kacung di daerah mana ini namanya? Nah, daerahnya itu kan jalannya apa nama daerah baca pengembangan. Atau ada WA masuk. Orang ini mamanya baru meninggal jam 5 sore. Oke, saya biarkan dia cerita. Pas sampai sini baru saya bisa jawab. Ternyata bisa nggak mama saya hidup lagi? Ya saya jawab dia. Itu kan keinginan. Ya betul nggak? Saya ceritakan, mamamu umur berapa? Umur sekian. Kalau sudah 70 lebih dan kamu paksa mamamu hidup lagi, kamu jahat. Saya bilang. Dia marah. Kenapa saya jahat? Sudah cukup kamu dijagain mamamu dari kecil, kamu gak sudah punya anak. Ini waktunya mamamu istirahat bersama Tuhan. Betul nggak saya berkata? Jangan egois. Kamu hanya cari senang buat dirimu sendiri. Kalau mamamu hidup, karena kamu bisa begini, bisa begitu, sudah cukup. Nah ini loh, kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak sadar bahwa itu membuat menderita orang lain. Terus saya tanya begitu dari diri saya sibuk, apa penyesalanmu yang buat kamu ingin mamamu hidup kembali? Ulang tahun mama yang terakhir, saya belum memenuhi keinginan. Saya jawab lagi, Pak. Maaf ya, kamu atau Tuhan yang lebih bisa menyenangkan kamu? Kalau saudara jawabnya, ya pasti Tuhan. Nah akhirnya saya panggil maju ke tunggu sebentar, belum selesai saya jawab dia. Nah inilah contoh-contoh yang ada di hidup kita. Maka itu saudara, kalau mulai hari ini setiap kita bisa hidup di dalam satu kalimat doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu. Hidup ini gak akan ada masalah. Serius. Kalau saudara dan saya bisa berkata jadilah kehendakmu Tuhan, dahsyat. Setan gak berani dan gak bisa mengganggu kita. Loh kenapa? Karena orang yang mengambil keputusan untuk hidupnya hanya melakukan kehendak Tuhan, berarti setan tahu nggak orang itu nggak mungkin bisa melakukan kehendak setan? Jawab.
Saya ulangi lagi sambil saudara mikir. Kalau setan tahu di antara kita murid-murid Tuhan Yesus itu, setan tahu bahwa kita tidak pernah mau lagi melakukan kehendak setan. Setan tahu bahwa saudara dan saya mengambil keputusan hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Setan bisa pakai kita? Nggak bisa. Karena dia tahu percuma. Iya toh. Setan tahu percuma ganggu dia. Karena dia sudah memilih untuk melakukan kehendak Tuhan kok. Nah, itu yang terjadi di hidup Maria. Zaman Maria hidup, walaupun manusia belum sebanyak sekarang. Ya, dengar pertanyaan ini. Zaman Maria hidup, tetap ada banyak perawan nggak? Ada. Saudara pernah tanya nggak? Kenapa Tuhan milih Maria? Maaf ya, kalau Tuhan model kita manusia, milih siapa ya? Milih siapa ya? Udah gitu aja, alisnya 3 gitu. Menakutkan kalau ada orang alisnya 3. Jadi Tuhan pasti milih seseorang dengan syarat atau kondisi. Betul? Masih ingat jawaban Maria kepada Gabriel? Coba kita buka ayat ini. Lukas 1:38. Mengapa Tuhan bisa memilih Maria padahal banyak gadis di zaman itu? Karena Tuhan lihat hati Maria. Tidak? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayo kita bongkar. Kalimat jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Itu risikonya apa? Ayo, risikonya Maria apa? Mati. Betul? Dan matinya dilempari batu. Wih, ngeri sekali. Nah, kok enteng sekali dia bisa ngomong begini? Nah, kita tahu yang dipilih oleh Tuhan adalah murid-murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, yang hanya mau melakukan kehendak-Nya. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Mengerti? Jadi arti kata Maria itu taat. Maka itu kalau ada perempuan berani pakai nama Maria tapi dua bleknya luar biasa, ganti Mario saja. Ganti Mario saja. Enggak dulu. Ada nama Maria di sini, saya cuma tanya, gak usah ngaku, diam saja. Begitu pula Yusuf. Yusuf itu luar biasa. Sampai dia mati, Yusuf gak punya daftar dosa. Wih, hebat. Kenapa setan sampai Yusuf mati gak bisa diganggu lagi? Yusuf gak bisa diganggu karena setan tahu Yusuf ini orang yang nurut. Masih ingat dibenci oleh kakak-kakaknya, dibuang ke sumur? Dia gak marah, dia gak sakit hati. Apa buktinya dia gak sakit hati? Ketika pertama kali kakak-kakaknya ketemu, ini adik kita buang dulu, ternyata masih hidup sampai hari ini. Mereka berkata, mati kita sekarang, karena dia jadi raja, dia pasti balas dendam. Yusuf mengampuni. Istri Potifar memfitnah dia sampai dia dihukum seumur hidup tanpa boleh membela. Yusuf mengampuni istri. Maka itu saya berani berkata kepada setiap kita, kalau setan tahu bahwa saudara dan saya hanya selalu berkata jadilah kehendak-Mu Tuhan, maka setan gak akan berani ganggu. Gak usah tenggeng-tenggeng setan kemana-mana kayak pemburu setan aja. Pernah ketemu orang seperti itu?
Saya jadi aneh ya orang kayak begitu. Saya tanya, ngapain kamu begitu? Ada roh nggak bener. Ya biarin. Apalagi sampai ada bilang, wah bagaimana kalau transfer spirit? Pernah dengar ya? Rohnya pindah. Nggak bisa. Kalau kita hidup benar, kita bantuan, nggak mungkin roh itu pindah-pindah. Setan suka pindah-pindah kalau setan tahu bahwa kita punya keinginan yang lain, nggak menuruti kehendak Bapa di surga. Ini yang berbahaya dalam hidup kita. Maka itu maaf ya, jangan marah. Silakan rajin doa puasa seminggu 10 hari. Bisa nggak? Lu bisa nggak saya tanya? Nggak bisa, langsung cuma 7 hari kok. Nggak perlu mikir. Ya ini biasa mikir. Nggak bisa. Itu rohani sekali itu orang. Seminggu mau puasa 10 hari. Nggak sadar berapa orang. Itu orang sombong. Silakan saudara rajin baca Alkitab, hafalkan ratusan ayat Alkitab. Kalau orang itu hidupnya nggak taat kepada Tuhan, bingung bukan? Loh, puasa segitu, ya baca Alkitab, hafal segitu, masa itu bukan kehendak Tuhan? Bukan, itu agamawi. Maaf saya tanya, ada atau tidak orang puasa motivasinya salah? Nah, apa salah satu salahnya motivasi orang puasa? Yaitu tadi memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan. Ada nggak orang seperti itu? Nah, itu namanya bukan puasa, tapi mogok makan. Itu demo mogok makan. Tahu demo mogok makan? Sampai jahit bibirnya supaya pemerintah menuruti. Nah, apakah Tuhan bisa kita sogok, kita suap dengan puasa? Terus ngancam Tuhan, kalau Tuhan nggak ngerti aku mati loh ya. Kalau saya jadi Tuhan, sekarang pun kamu yang bilang mati. Untung Tuhan nggak kayak saya. Jadi ada orang puasa motivasinya memaksa Tuhan untuk menuruti keinginannya. Begitu pula orang rajin baca Alkitab, motivasinya salah. Supaya Tuhan berkenan kepada dia. Saya ngomong, bisa nggak Tuhan kita suap dengan perbuatan baik kita? Orang bisa kita bohongin dengan pura-pura baik, betul ya? Tapi Tuhan bisa kita bohongin nggak dengan pura-pura baik? Nggak bisa. Dia tahu isi hati kita. Istilah saya mau pakai baju setebel apa, Tuhan tetap bisa baca isi hati kita. Maka itu jangan menyuap Tuhan dengan semua perbuatan baik kita. Jadi segala sesuatu ini kuncinya pada apakah kita nurut Tuhan atau tidak. Yesaya 53 ayat 6. Ini sumber dosa. Yesaya 53 ayat 6. Ini sumber dosa. Jadi berzina, membunuh, mencuri, dengki, dendam, semuanya iri hati, itu bukan sumbernya, itu hasilnya. Tapi sumbernya cuma satu ini. Kita sekalian ngapain? Sesat seperti kucing. Kucing gak pernah tersesat. Betul? Siapa pernah jengkel dengan kucing tetangga? Saya nggak tahu kenapa masyarakat Indonesia kok bisa punya kepercayaan jangan bunuh kucing, takut kualat, takut dosa. Padahal nggak apa-apa sebetulnya kalau dia nakal, misalnya begitu ya. Tapi ya jangan membunuh karena apa kucing yang awas. Kita buang jauh-jauh, masuk karung lagi supaya nggak kelihatan. Betul? Orangnya yang buang belum sampai rumah, kucing sampai duluan. Maka itu kucing nggak pernah tersesat. Yang tersesat itu domba, embek itu on betul, nggak tahu apa.
kita sekalian sesat seperti domba. Terus karena ini dosa. Masing-masing mengambil, memilih, menentukan jalannya sendiri. Saya nggak tahu bahasa Banjarnya. Kalau orang Jawa sakar pede, bahasa Banjar apa itu sakar pede? Tasara. Betul begitu? Awas ya. Salah. Sakar pede. Betul begitu bahasa Banjar? Apa? Ya, terserah. Sekandak. Nah, salah toh. Kasih ibu papa ya. Sekandak itu orang Banjar punya. Nah, itu sumber dosa. Sekandak. Sakar PDW. Enggak mau diatur, enggak mau dipimpin. Ini sumber dosa, ini sumber masalah. Waktu kita sekandak. Kenapa? Pengarasan sama itu artinya. Mana lebih tajam, sekandak atau pengarasan? Pengarasan ya, lebih keras lagi itu memang maunya sendiri. Itu sumber masalah. Kenapa? Karena kali sekandak sorang gitu. Oke, nah, ayo kita berubah. Maka itu doa Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saya beri contoh lah. Kenapa sih kita harus menurut? Sederhana sebetulnya. Kita harus menurut. Apa itu? Sejam kemudian sebagai manusia, kita tahu nggak akan terjadi apa di hidup kita? Berapa kali dalam hidup kita ketemu teman? Tahu sejam yang lalu masih ngomong, sudah meninggal. Berarti contoh-contoh. Nah, jadi salah satu alasan mengapa kita harus nurut, karena kita itu nggak tahu apa-apa di depan kita mau terjadi apa, kita nggak tahu. Maka itu kita harus taat kepada Dia yang paling tahu. Maaf, ini contoh nggak baik. Pernah dengar nggak ada orang salah menikah sehingga pernikahannya penuh penderitaan? Pernah dengar contoh itu? Maaf. Sampaikan kepada semua orang yang kita kenal belum menikah supaya mereka mengerti ini. Cari yang sesuai dengan kehendak. Maaf, walaupun gak banyak, tapi saya ketemu berapa rekan saya pendeta, tapi salah menikah. Aduh, pelayanannya kasihan, anak-anaknya jadi korban, jemaatnya pun jadi korban karena salah. Loh, kok bisa orang salah menikah? Ya, menikah dengan orang yang salah, maka itu salah menikah. Ayo hari ini semua kita harus sadar. Lalu ada yang tanya, terus gimana kalau sudah salah menikah? Ya, pertobatan memulihkan semua, walaupun itu berat. Tuhan pasti akan menolong asal masing-masing suami istri itu berani berkata, jadilah kehendak. Kuncinya di sini. Karena kalau masing-masing suami istri, apalagi yang sudah salah menikah, berani berkata, jadilah kehendak-Mu, yakin gak keluarga itu pasti aman? Karena kalau suami istri sudah berani berkata, jadilah kehendak-Mu, matiin aja teleponnya. Maaf, udah balik suami. Saya ulangi, kalau suami istri walaupun sudah salah menikah, tapi masing-masing berani berkata, jadilah kehendak Tuhan, berarti suami gak akan boleh menuntut istrinya, dan istri gak boleh menuntut suaminya. Karena kalau masih saling menuntut, berarti jadilah kehendakmu dong. Ributnya makin besar. Nah, tolong yang mendengar pengajaran ini
Dan ada di antara saudara punya kenalan, punya saudara yang rumah tangganya rajin bermasalah. Sampaikan kebenaran. Suruh masing-masing tunduk kepada Tuhan. Sampai mereka masing-masing bisa berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kita lagi. Pasti rumah tangga akan bahagia. Kalau masing-masing sudah berani menaklukkan keinginannya, egoisnya sendiri. Pokoknya ingat, setan tidak akan pernah membuat kita bermasalah ketika setan tahu bahwa saudara dan saya mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Sampai di sini ada kalimat ini, berarti berdoa atau berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dengar baik-baik, itu menyakitkan daging kita enggak? Sangat menyakitkan. Betul? Sebab semua keinginan daging yang daftarnya 15 tadi, jangan lupa Galatia 5:15-21. Semua keinginan daging tadi itu selalu bertentangan dan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Betul atau tidak? Maka itu kita lawan. Dan itu sakit, gak apa-apa. Kenapa orang-orang tua kita dulu punya istilah begini ya, saya gak tahu masih ingat gak katanya, semua yang namanya obat itu pahit. Betul atau tidak? Itu kata orang-orang tua. Nah akhirnya manusia makin pinter. Kenapa ada obat anak-anak yang dilapisi gula? Betul ya? Tapi itu gak baik. Nah prinsip itu yang kita pakai. Semua hal yang kita lakukan, jadilah kehendak-Mu, itu pasti menyakitkan kita. Tapi bersyukur kita menang atas dosa. Kita lihat ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi itu bagus sekali kalau kita mau hidup dalam kebenaran ini, saudara. 1 Petrus 4 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kita pun harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Nah ini, karena barang siapa telah menderita secara fisik, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya sudah. Jadi untuk stop dosa itu bukan doa kelepasan, itu jalan pintas namanya. Tapi siap menderita secara fisik, secara daging. Contoh, orang mau berhenti merokok, penderitaan betul. Tapi kalau dia menderita, tahan, lepas. Semua bentuk judi, mabuk, berzina, pornografi, semua hanya bisa diakhiri dengan siap untuk menderita. Siap pulang dari sini? Ya. Diam saja. Siap pulang dari sini untuk menderita? Ya. Diomelin orang, ucap syukur. Dituduh orang, difitnah orang, asal kita nggak buat seperti yang mereka katakan, ucapan syukur. Nggak usah bela diri, Tuhan akan bela kita. Nah, suami istri yang rajin bertengkar, ayo bertobat hari ini. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Saya tanya, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ada. Ya, ayo mulai hari ini kita semuanya jadi pemenang-pemenang. Jadi Tuhan, amin. Tepuk tangan buat diri sendiri. Saudara dan saya mengambil keputusan untuk berhenti berbuat dosa dengan berdoa. Loh, jadilah kehendak-Mu, maka setan nggak berani pakai kita. Ya, setan akan minggir dari kita, nggak akan ganggu kita. Wih, hebat sekali. Jadilah kehendak-Mu. Kita semuanya jadi pemenang. Amin. Terima kasih kita semuanya. Haleluya.